Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildo Lega Pertama, IPM 2145. Saya akan mempresentasikan hasil dari laporan pekerjaan struktur rumah saya. Satu, pekerjaan lantai. Jenis lantai ini sangat lazim digunakan. Keramik punya fleksibilitas pakai tinggi dan dapat diaplikasikan pada hampir seluruh bagian rumah. Selain kuat, lantai rumah dari bahan keramik juga tidak membutuhkan pemolesan dan mudah dalam perawatannya. Kesan material keramik adalah hangat. Saat ini beragam tekstur keramik dijual di pasaran secara visual mirip dengan jenis material lain. Misalnya, keramik bertekstur marmer, granit, kayu, batu, bata, dan sebagainya. Alat dan material. Bahan yang dibutuhkan menghitung jumlah keramik yang diperlukan. Anda bisa mengukur luas keramik yang akan dipasang di rumah Anda. Hitung teliti sehingga jumlah keramik yang dibutuhkan tidak terlalu jauh dari pikiran. Boleh spare tambahan untuk membeli keramik sesuai dengan perhitungan Anda. Saat Anda memilih jenis keramik yang akan dipasang, tentukan dengan pasti warna, corak, dan ukuran keramik yang akan dipasang. Adukan spesi yaitu pasir dan semen. Nah, keramik jumlah disesuaikan dengan luas keramik yang dipasang. Peralatan yang dibutuhkan: alat pemotong keramik, pisau keramik, water pass, penjepit keramik, sekop untuk pengaduk campuran spesi, alat ukur meteran 5-15 meter, palu karet, palu baku, meteran siku, tang, papan atau balok perata spesi, alat pengaman, kacamata, sarung tangan, masker. Metode pelaksanaan: lantai dasarnya atau permukaan dibersihkan dari kotoran atau debu dan siram terlebih dahulu sebelum ditebar adukan pasang keramik. Rendam keramik terlebih dahulu dalam air hingga jauh sebelum dipasang. Buat adukan untuk pasang keramik. Pasang benang untuk semuanya mendapat pasangan permukaan keramik yang rata dan garis siar nut yang lurus. Buat kepalaan adukan di jarak 1-1,5 meter supaya adukan yang ditebar permukaan yang rata dan flat. Tebar adukan secara merata untuk menghindarkan terjadi rongga. Pasang keramik kepalaan untuk tanda standar awal pemasangan pada adukan yang sudah ditebar dengan perangkat acian. Pekerjaan terakhir itu pencucian permukaan lantai keramik dari kotoran. Pintu. Pengertian dari pintu adalah sebuah bukaan yang ada pada dinding atau bidang yang menjadi akses sirkulasi antara ruang dilengkapi dinding atau bidang tersebut. Ia adalah elemen tak terpisahkan dari sebuah bangunan karena menjadi penghubung antar satu ruang dan ruang lainnya. Alat dan material: meteran, mesin bor, siku, gergaji, obeng, alat serut, dan handel. Metode pelaksanaan: pintu terdiri dari kusen atau gawang dan pintu. Pintu dipasang atau tetap otomatis di sekitar tembok. Sedan daunnya digantung pada kusen dengan menggunakan angsel, melainkan bergeser dari depan kusennya. Pintu tersebut dinamakan dengan pintu geser. Cara pemasangan: 1. Ukur lebar dan tinggi kusen pintu. 2. Ukur lebar dan tinggi daun pintu. 3. Ketam dan potong daun pintu. 4. Masukkan pasang daun pintu pada kusennya. 5. Lepaskan daun pintu. 6. Masukkan pasang lagi daun pintu pada kusennya. Lakukan sebelah bagian engsel pada daun pintu dengan cara melepas pennya, kemudian pasang tanam pada tiang kusen. Pasang kembali daun pintu pada kusennya dengan pemasangan engselnya. Jendela. Jendela adalah lubang yang dapat diberi penutup. Biasanya dipasang pada dinding atau tempat yang kurang cahaya dan udara. Jendela bisa memiliki banyak bentuk yang berbeda, seperti segitiga, persegi, lingkaran, atau bentuk tak beraturan. Alat dan bahan. Bahan: daun pintu, pintu tipe P1, P2, P3, dan P3. Kusen, kayu dan beton. Pasir pasang, jenis pasir pasang yang kasar, tajam, higienis, dan bebas dari tanah. Semen Portland. Semen warna anat. Air higienis, bebas dari unsur minyak. Peralatan: alat tukang, konkret mixer, meteran atau water pass. Plafon. Plafon atau langit-langit ialah permukaan interior atas yang terhubung langsung dengan bagian atas sebuah ruangan.
Ini berupa permukaan menjadi lantai dari struktur atap ruangan. Alat dan bahan dari pekerjaan pelafon adalah bahan pelafon, gipsum, rangka, baja ringan, aksesoris, paku tembak, skreu dan paku beton. Peralatan, bor sekrup, tembakan paku, water pass, alat bantu pertunggangan. Metode personal pekerjaan pelafon adalah metode pengukuran spasi pemasangan rangka dan gantungan sesuai dengan spesifikasi teknis diajukan. 2. Pengukuran tinggi pelafon untuk sesuaikan komponen MIEP yang akan dipasang di atas pelafon. 3. Pekerjaan pasang pelafon pada pelat lantai atau balok yang pertama lakukan pasangan bergantung rangka dengan menggunakan paku tembak. Bila pemasangan bagian pada top atau tampak pelat lantai, maka keuntungan dibuat pada rangka atap. 5. Mengukur kedataran penggantung diperlukan agar menghasilkan pelafon tidak bergelombang. 6. Dilanjutkan dengan pemasangan rangka pelafon. Lakukan juga pengecekan kedataran posisi rangka dengan water pass. Rangka hollow tulangan utama menggunakan ukuran 4x4. Sedangkan untuk tumpuan pelafon rangka hollow ukuran 4x2. Setiap rangka diikat dengan menggunakan skreu 1/8 dengan menggunakan bor atau obeng. Jarak pemasangan tulangan utama hollow 4x4 dan tulangan tumpuan hollow 2x4 harus sesuai dengan spesifikasi. 8. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan gipsum dengan menggunakan skreu 1/4 dan bor skru. Selanjutnya adalah pekerjaan menutupi sambungan antar gipsum dengan paper tape atau kasa plafon untuk menghindari perkeretakan. 10. Setelah selesai dilakukan pekerjaan kompor pada sambungan gipsum dan titik-titik skru. 11. Lalu dilanjutkan dengan pengecekan plafon. Dinding. Dinding adalah bagian bangunan yang dipasang secara vertikal sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang luar, menyokong atau langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap cuaca. Dalam ilmu konstruksi, dinding adalah suatu struktur pada membatasi dan melindungi suatu area, juga termasuk di dalam bagian interior yang penting untuk diperhatikan. Alat dan material pekerjaan dinding: bahan bata merah, semen, pasir, air. Alat: serangan pasir, cangkul, sekop, ember, sendok semen, dolak, meteran, water pass, jidar aluminium, profil kayu, dan benang nyalon. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding bata dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dilakukan persiapan dengan cara membersihkan area yang akan dipasang dinding bata merah, menghitung volume pekerjaan dan kebutuhan material yang dibutuhkan. 2. Buat merekin jalur-jalur dinding dua sisi setelah dinding dan buat tanda posisi kolom praktis, ring balok, dan lubang kusen. Bata merah direndam dulu atau sampai gelembung udaranya hilang sebelum dipakai untuk mengirim penyerapan air. 4. Pemasangan bata merah pada jalur marking serta jalur benang acuan telah dipasang pada profil kayu pada ujung ini lapis demi lapis sampai setinggi 1 meter dengan menggunakan adukan 1 PC berbanding 5 PS untuk pemasangan dinding dasar dan 1 PC 3 PS untuk pemasangan dinding terang. Pada pelaksananya, adukan semen pasir tersebut diaplikasikan secara merata ke permukaan bata merah. Kemudian bata merah disusun di atas adukan mortal tersebut sampai terus dibuktikan kerataan pasangannya. Kemudian bata merah dipukul dengan pelan sampai mencapai aplikasi yang diinginkan. Setelah tinggi pasangan bata merah mencapai 1 m, kemudian dilanjutkan dengan cor beton kolom praktis. Periksa kelulusannya serta pemasangan bata merah. Apabila sudah benar dan sesuai dengan diinginkan, maka kelanjutan pemasangan sampai dengan tinggi maksimum 1 meter. Kemudian periksa lagi kelurusan dan vertikalnya. Setelah itu dilanjutkan kolom praktis dan dilanjutkan pemasangan bata merah sampai aplikasi intekon dan kolom praktis sampai ke sesuai. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pelestiran dimulai dengan jalan buat palang pelestiran pada sisi vertikal jarak 2 meter sesuai dengan ketebalan yang diinginkan dengan bantuan unting-unting pada sisi horizontal pada aplikasi plafon atau di ujung atas dinding dengan bantuan benang. Sebelum melakukan pekerjaan pelestiran, pasangan bata merah disiram atau dibasahi dengan air. Kemudian lakukan pekerjaan pelestiran pada dinding secara merata menggunakan adukan mortar 1 PC berbanding 5 PS untuk pasangan dinding basah dan 1 PC 3 PS untuk pasangan dinding terang. Komposisi adukan biasa berbeda tergantung dari persyaratan ditetapkan sampai 10-15 mm atau sampai ketebalan yang ditentukan. Setelah pelestiran kering dan rata sesuai dengan yang diinginkan, kemudian lanjutkan dengan pekerjaan acian menggunakan acian semen. Sesudah pekerjaan acian selesai, permukaan ini difinish dengan pelamur tembok. Untuk dasaran atau pelamur tembok jika diperlukan dan hanya diperlukan pada ruangan interior yang permukaannya tidak rata atau retak-retak, dinding yang telah selesai dipelamur kemudian diampelas.
sehingga memberikan permukaan dinding tembok yang halus, licin dan rapi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.